jalan pendekatan yang paling utama dan media yang paling cepat sampai kepada Allah. Torikoh guru kita adalah torikoh zikir. Hanya semata-mata zikir saja. Bukan torikoh yang lain. Seperti berselawat ke gua, menari, dan lain sebagainya. Dan maksud dengan zikir ini yang diajarkan kepada kita semuanya adalah zikir yang diamalkan, diamankan, dan dilestarikan melalui lisan dan qalb. Dalam zikir terdapat tolak wa syukri. Jadi dalam zikir terdapat permohonan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah. Bahkan pernah diungkapkan oleh lisan agung guru kita. Abdul syukri zikrullah. Sebaik-baik syukur adalah zikrullah. Mengingat Allah. Dan tidak ada zikir yang paling afdal. Tidak ada zikir yang paling utama yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, dan juga Nabi-Nabi sebelumnya, kecuali La ilaha illallah. Sebagaimana sabda beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Afdalu ma qultu anna wa nabiyina min qabli, La ilaha illallah. Yang paling utama, aku amalkan dan diamalkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an, Ya Ali, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hai Ali, talkinlah orang-orang sebelum mati la ilaha illallah. Yang dikatakan zikir yang paling utama. Rajanya zikir, sultanul zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah satu kalimat zikir yang tidak ada dua. Tidak ada apapun yang mengguguli. Bahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Bila ditimbang dengan kalimat La ilaha illallah, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi berikut isinya tidak dapat mengukur. Dengan zikir, segala kebutuhan akan dan segala malapetaka akan dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Allah, ya Ali, selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah di atas ini, maka kiamat akan terjadi. Jadi orang yang berzikir juga namanya akan diangkat dan dikenal di atas langitnya Allah. Hatinya selalu bersama Allah dan Allah selalu bersama. Kenapa? Azikru aqrabut thariq ilallah. Karena zikir adalah jalan terdekat menuju dan bermakrifat kepada. Dalam berzikir boleh dikerjakan secara mandiri, individual, dan jumlah zikir dengan jumlah zikir yang telah ditetapkan. Seperti yang diajarkan kepada kita mengucapkan zikir jahat. Ditetapkan bilangannya 160 minimal. Tidak boleh kurang.
kecuali ketika kita sedang sibuk, waktu kita sempit, atau kita dalam perjalanan. Boleh dibaca di bawah 165 jam. 3 kali kita. Tapi bersyarat. Syaratnya ketika waktu kita senggang, waktu kita panjang, kita tidak sibuk, maka kekurangan tadi wajib ditambah. Atau paling tidak malamnya dikodok. Sehingga 1 hari 1 malam tidak boleh kurang dari 820 kali kita mengucapkan kalimat la ilaha Nih illallah. kantong. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang utama. Zikir yang boleh diamalkan, dilestarikan secara berjamaah pada waktu-waktu tertentu. Dan pengaruh zikir secara berjamaah itu biasanya lebih kuat pengaruh untuk menghilangkan hijab-hijab kalbu. Kenapa? Sebab di dalam zikir berjamaah, orang yang berzikir mendapat pahala ganda, mendapat kesamaan yang ganda. Dari zikir yang dibaca dan dari zikir yang dibacakan oleh orang lain. Jadi dalam zikir berjamaah ada saling menolong, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana perintah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi dengan zikir orang dapat menjauhi kemaksiatan karena dia selalu ingat kepada Allah. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat dilakukan karena dia lupa kepada Allah. Tapi ketika dia selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu berpikir mengingat Allah, maka kemaksiatan itu akan menghindar dari. Bukan dia yang menghindari kemaksiatan, tapi maksiatlah yang akan menghindari diri orang yang berpikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf dalam thariqah terdapat istilah tahliyatul qalb, mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Artinya ketika seseorang berzikir, kalbunya selalu ingat kepada Allah, maka sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela akan dihapus oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu dengan pengaruh orang yang berzikir menyebut-sebut nama Allah dalam kalbu. Maka kalbu orang yang berzikir akan bersih dari sifat-sifat tercela. Hatinya akan kosong dari sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang tidak terpuji. Dan juga dikenal dengan tahliyah. Setelah hatinya kosong dari sifat-sifat tercela, kosong dari sifat-sifat buruk, maka dihiasi kalbunya dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang baik, dengan sifat-sifat terpuji. Untuk apa? Gunanya menghiasi kalbu dengan sifat-sifat mahmudah adalah untuk memperoleh anwarul qulub, cahaya yang tinggi. Sehingga orang yang berzikir itu akan menjadi tifdul ma'ani.
Dia selalu bergantung kepada Allah. Lebih mendahulukan Allah daripada nafsu. Dan segala sesuatu selain Allah. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dari Allah kepada Allah bersama Allah. Sehingga pantas. Ibadahnya guru agung kita bukan karena Allah, bukan karena dari Allah, tapi dengan Allah. Sebab beliau memiliki kalbu yang selalu terpaut, selalu tersambung kepada Allah Rabbul Alamin. Ucapan beliau, perbuatan beliau, akhlak beliau adalah akhlaknya Allah Rabbul Alamin. Allah bertajalli kepada diri beliau. Sehingga apapun yang diucapkannya, apapun yang diperbuatnya, dan apapun tingkah laku beliau selalu bersama dengan Allah Rabbul Izzat Jalla Jalla. Kita diajarkan oleh guru agung kita, ilahi anta maksud. Kita ini berasal dari Allah. Berasal dari la ilaha illallah. Sedang berada di la ilaha illallah, akan kembali kepada la ilaha ilahi anta maksud. Inilah tujuan kita. Dari maksud kita kepada Allah, tujuan kita kepada Allah yang sangat mahal. Kata guru agung kita, ilahi anta maksudi ini. Waridhoka matalubi. Sehingga kita mencari keridhaan Allah. Bukan pahala yang kita harapkan. Bukan pahala yang kita cari. Tapi lebih dari itu. Yaitu keridhaan Allah. Ridhoka. Lalu apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matalubi a'in mahabbatakah. Rasa cinta kepada Allah. Namun sebelum kita mencintai Allah, kita harus mencintai guru mursyid kita. Sebab guru mursyid kita adalah pintu cinta kepada Allah. Tanpa melalui pintu, itu tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa bertemu kepada Allah. Jalan satu-satunya untuk kita adalah masuk melalui pintu 38. Yaitu guru agung kita, Syed Maulana Muhammad Abdul Qadir. Beliau yang menyampaikan, mengantarkan kita ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita kapan saja, di mana saja kita berada, ketika kalbu kita berdetak, berdenyut, maka kita akan merasakan kehadiran Allah Rabbul Alamin. Dan orang yang hatinya selalu berdenyut kepada Allah, ingat kepada Allah, merasa dekat kepada Allah, apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, semata-mata dia melihat Allah. Semata-mata dia merasakan adanya Allah Rabbul Alamin. Ini ada satu kemakrifatan, satu cinta, sehingga dia mengatakan, Fatim ma'aka abadah. Selalu bersama kepada Allah. Kapan saja, di mana, sedang apa. Dia selalu bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Ini Allah itu, Allah lagi, Allah. Dari Allah kepada Allah bersama. Semoga manfaat untuk kita. Wabil khusus pada Al-Fakir dan keluarga. Berkah sekalian semuanya selamanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.